Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar
Alhamdulillah, marilah untuk pertama sekali senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini Allah masih bisa memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di masjid kebanggaan pemerintah Kota Rusumawe untuk melaksanakan salat Idul Adha berjamaah yang merupakan syiar daripada agama kita, agama Islam. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seterusnya kepada para ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan yang muqtabar. Yang mulia Bapak Wali Kota atau dalam kesempatan ini Bapak Wakil Wali Kota Rusumawe, yang mulia seluruh para SK kita yang berhadir di hari yang mulia ini, yang mulia pengurus besar, imam besar beserta pengurus Masjid Islamic Center yang kita cintai ini, yang mulia wakil khusus Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayak Kota Rusumawe yang merupakan leading sektor pelaksanaan kegiatan pada hari ini, dan seterusnya tidak mungkin Khotib menyebutkan satu persatu, abu-abu, urai-urai teman-teman Bandung, hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha, insyaallah di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa terasa oleh kita pada hari ini sudah berada pada tanggal 10 Zulhijjah, yang seharusnya sebahagian besar saudara kita pada hari ini sedang berada di Mina untuk melaksanakan serangkaian jemaah haji yang diperintahkan, yang pada hari ini dilakukan melontar jamrah Aqabah. Namun hari ini kita semua berada di desa, di kampung halaman kita masing-masing untuk merayakan Idul Adha 1441 Hijriah ini, jemaah sekalian. Inilah sebuah kondisi yang barangkali berbeda tahun-tahun sebelumnya dengan hari ini. Bagi kita umat Islam, hari raya ini bukanlah hari yang baru. Hari raya ini sudah berpuluh-puluh kali kita peringati. Bahkan kita selalu hadir di dalam salat Id itu sendiri. Tetapi hari ini situasinya yang sangat berbeda. Bisa jadi di antara kita barangkali bila kita review ke belakang, ketika tahun-tahun sebelumnya kita ke masjid ini, sempurna keluarga kita. Di sana ada anak yang kita cintai hadir bersama kita. Di sana pula ada istri atau suami yang kita banggakan walaupun umurnya menyakitkan. Di sana bahkan ada orang tua, ibunda
barangkali sebahagian daripada orang-orang yang kita cintai telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepian hal ini terlihat dikala kita pergi, istri yang kita banggakan tidak ada lagi, ibunda yang kita cintai yang telah membesarkan kita pun ikut pergi untuk selama-lamanya kembali kepada Allah, sehingga suasana hari raya hari ini bagi sebahagian kita terasa sepi sekali. Maka mari kita layankan doa kepada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah ya Allah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah pula ya Allah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Cuma itu yang bisa kita persembahkan kepada mereka. Jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belum lagi hari raya Idul Adha tahun 2020 ini, di mana bangsa kita bahkan seluruh penduduk dunia hari ini ketakutan karena kondisi hari ini luar lain, apa yang kita sebut dengan pandemi COVID-19. Sampai saat ini wabah itu terus mencari mengejar kita. Suasana hari raya pun jamaah yang berbahagia terasa sepi. Alhamdulillah kita di Aceh masih bisa melaksanakan seperti hari ini atas berbagai pertimbangan pimpinan, bisa dilaksanakan seperti hari ini. Tetapi ketika kita melihat Pulau Jawa dan lainnya, ada masjid yang pada pagi hari ini tidak mampu melafazkan takbir, tidak mampu melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, gara-gara corona yang mengelilingi daerah mereka, sehingga terpaksa harus dilaksanakan protokol kesehatan alias zona merah, boleh melakukan apa-apa. Alhamdulillah, umum Aceh menang disayangi Allah. Nangro Syekh Abdul Rahmanyo, nangro para ulama, nangro para syuhada, menang disayangi Allah. Maka jaga marwah Aceh, jangan kita kotori dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kanan daerah-daerah lain masih mereka hanya bisa mencucurkan air mata, tetapi Aceh minimal walaupun kita bisa ketawa berbahak, masih bisa tersenyum. Jamaah yang berbahagia, hadirin muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Inilah situasi yang tidak kita inginkan. Semua kita tidak ingin ini terjadi. Semua elemen, semua aparatur penegak hukum, pemerintah, siapapun mereka, kondisi ini sama sekali tak pernah kita undang. Siapa yang mengundang hari ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jamaah sekalian, Idul Adha paling kurang ada dua kegiatan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah untuk dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini. Pertama adalah salat Idul Adha, itu sudah kita laksanakan, bahagian daripada tidak kalah pentingnya. Tapi yang paling utama adalah haji ke Baitullah. Ini syiar yang paling agung, yang paling besar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tetapi hari ini syiar yang mulia itu terlihat
Mekah Al-Mukarramah, mungkin beberapa hari lagi Madinatul Munawwarah akan terlihat sepi, sangat sepi sekali jemaah. Hari ini tidak bisa dilakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyembelih binatang ternak untuk kita persembahkan kepada Allah secara vertikal, secara horizontal kita persembahkan kepada saudara-saudara kita. Kedua, ibadah yang sangat besar ini terjadi di tahun 2020 dalam kondisi kita diserang oleh virus yang membuat kita ketakutan, dan banyak orang terkadang menyepelekan, tetapi faktanya telah menunjukkan banyak orang terkapar karenanya. Hadirin kaum muslimin yang mulia, ibadah haji yang pertama, kita sepakat bahwa pelaksanaan ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima wajib, salah satu daripada pilar Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Imran 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu melangkahkan kakinya sebelum jiwanya ke sana. Jamaah yang mulia, ulama sepakat bahwa haji merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah seumur hidup sekali, hukumnya wajib, tidak ada khilaf. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Lalu apa etimologi, terminologi, makna daripada istitaah itu jamaah sekalian? Ada beberapa indikator. Yang pertama, masuk dalam kategori mampu, yakni punya finansial. Napa yang kaya kering, pulang pergi cukup pembiayaan, dan pulang dari sana kita tidak dalam kelaparan. Kemudian makna mampu menurut pemahaman para ulama besar, terutama sekali Syafi'i, adalah sehat jasmani dan rohani. Dan yang selanjutnya adalah istiqamah bil makna aman dalam perjalanan, aman pergi ke arah aman, tidak ada gangguan sedikit pun, baik secara lahirnya maupun batinnya. Namun apa yang kita saksikan hari ini jemaah sekalian, kembali kembali kepada pandemi 19, hari ini telah menyebar ke seluruh dunia. Universitas medicine menginformasikan kepada kita, John Hopkins, bahwa umumnya 188 negara telah hadir tamu yang tak diundang yang kita sebut hari ini virus corona. Kadruk. Dan tercatat jamaah sekalian, 17,1 data kemarin tanggal 30 Juni, penduduk dunia terlipas, dan hampir 1 juta telah meninggal dunia. Terlepas statement apa yang mau kita katakan hari ini, terserah kita ingin mengatakan itu adalah konspirasi politik, terserah. Tetapi faktanya hampir 1 juta hari ini meninggal dunia. Kalau ini adalah ada campur tangan manusia, mungkin mereka bisa mempengaruhi Indonesia, mungkin mereka bisa mempengaruhi Malaysia, bisa mempengaruhi Singapura, negara kecil. Tetapi hari ini jemaah sekalian, menurut data yang kita baca, Amerika Serikat negara yang
dengan virus corona itu. Jamaah sekalian. Kemudian kita lihat Brasil mendapat peringkat kedua 2,5. Kenapa? Jamaah sekalian. Dan banyak lagi negara-negara besar lainnya. Sampai negara Islam mendapat peringkat ke-10 yaitu Iran. Berarti ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala hari ini sedang memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa Akulah raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Ini kembali kepada kacamata iman dan tauhid kita jemaah sekalian. Jemaah sekalian, maka oleh karena itu dari berbagai persoalan itu pemerintah Arab Saudi pada tanggal 22 Juni 2020 mengeluarkan secara resmi pembatalan jamaah haji 221.000 jamaah haji di Indonesia tahun ini tidak bisa berangkat. 2,5 juta jamaah haji dunia gagal berangkat. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara terbatas, jumlahnya mungkin mencapai 1.000, dan itu pun harus mengikuti prosedur yang sangat ketat jamaah sekalian. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kalau kita melihat secara pendekatan fikih, mungkin hari ini ada orang bertanya, Pak Ustaz, di dalam pandangan agama bagaimana? Ketua Nahdlatul Ulama Republik Indonesia Pusat mengatakan bahwa apabila corona terus berlanjut sehingga menyebabkan haji tertunda, ini masuk dalam makna penghalang yang dibenarkan oleh agama. Uzur syar'i kondisi. Maka jemaah sekalian, Bapak Fakhrul Razi, Menteri Agama sekarang, Jenderal TNI Purnawirawan, melayangkan sebelum pemerintah Arab Saudi mengeluarkan secara resmi bahwa Indonesia gagal untuk berangkat tahun ini jemaah sekalian. Siapa sih yang tidak kecewa? Manusia mana yang tidak akan sedih? Bertahun-tahun kita menunggu jemaah sekalian, 15 tahun kita menunggu, tiba waktunya berangkat, informasi datang, gak jadi berangkat. Untung tolong terus. Dan kegagalan ini bukan secara nasional, seluruh dunia gagal. Konfirmasi apa lagi yang kita dapatkan? Dan ini juga bukan yang pertama terjadi di dunia jamaah sekalian. Sejarah mencatat 40 kali sudah pernah terjadi wabah menyebabkan haji tertunda. 40 kali. Tentu saja Arab Saudi tidak mau terulang masa-masa pilu. Di antaranya kita baca tahun 1814 Arab Saudi diserang oleh wabah apa yang disebut dengan Taun. 8.000 jamaah meninggal dunia. Mekah ditutup. Ini secara fakta berbicara. Tahun 1831 persis sedang dilaksanakan seperti sekarang ini. Jamaah sedang melaksanakan serangkaian perintah haji. Mereka mendapat serangan bala impor dari India, apa yang disebut dengan wabah kolera. 34 jamaah haji meninggal dunia. Haji dihentikan di tengah jalan jamaah sekalian.
97 jamaah sekalian kembali di sana oleh meningitis. 10.000 jamaah sudah tiba di Arab, semua terinfeksi. Walhasil pelaksanaan ibadah haji tertunda. Jemaah yang mulia, tentu saja kalau kita berbicara dari aspek kerugian, kita tidak seberapa rugi jemaah. Arab Saudi yang paling banyak ruginya secara keuangan. Biasanya mereka setiap tahunnya dari haji ke umrah mendapat keuntungan 12 miliar dolar US. Kalau kita uangkan dalam bentuk mata uang rupiah 170,1 triliun, Arab Saudi berugi akibat gagalnya berangkat jemaah haji dan umrah. Kita 35 juta, pemerintah memberi ini ambil balik, silakan, tapi tidak kita ambil, serahkan kepada Allah. Jamaah yang mulia, jelas hari ini bahwa Allah hari ini bermain. Allah adalah aktor utama di dalam persoalan ini jamaah. Maka kita harus melihat dari kacamata iman, jangan memakai kacamata abu-abu. Ini semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terselihkan dalam beberapa ayat Al-Quran Karim, Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Surah At-Taghabun ayat 11. Tidak menimpa sesuatu musibah kecuali musibah itu terjadi karena apa? Bi'idznillah, dengan izin Allah. Wa man yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah berikan petunjuk terhadap hati mereka. Allah bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Para ulama memahami kalimat musibah. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa musibah adalah segala sesuatu yang menimpa manusia, apakah kehilangan harta benda, peperangan jiwa, dan sekecil apapun, itu adalah musibah. Corona masuk dalam kategori musibah. Kemudian pada kalimat bi'idznillah, Muhammad Al-Ashqari dalam Sunnatut Tafsir menjelaskan bahwa bi'idznillah adalah terjadi dengan ketentuan Allah. Artinya musibah itu terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah. 2020 sudah tertulis dalam ilmu Allah, corona akan terjadi. Hari ini terjadi. Ini semua merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'min billah, dan orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Yang oleh Jalaluddin Al-Mahad menyampaikan bahwa yahdi qalbah diberikan petunjuk terhadap hati mereka. Bil makna orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam menanggapi musibah demi musibah kecil maupun besar, Allah beri petunjuk. Artinya Allah berikan kesabaran terhadap hati mereka. Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah tahu di antara kita hari ini di dalam menanggapi musibah ini, sabar dan berat.
Jamaah calon haji yang tidak jadi berangkat tahun ini, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jangan Engkau cabut nyawa kami dulu ya Allah. Aku sangat rindu kepada Ka'bah-Mu ya Allah. Aku ingin mengirim salam kepada Nabi-Mu ya Allah. Wajahkan urusan ya Allah. Andai kata beberapa hari lagi aku ingin mencabut nyawaku ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Walaupun kita tahu kita ajalun la yastakhiruna sa'ah. Berdoa. InsyaAllah. Berdoa. Tidak ada corona ini adalah kekuatan yang bisa menolong kita. Vaksin tidak bisa. Allah yang pertama. Kita harus berdoa berharap sambil berikhtiar. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, selesaikan ya Allah. Mudah-mudahan tidak sampai kepada penundaan haji tahun berikutnya, jamaah sekalian. Dan jamaah haji jangan khawatir, Allah sudah mencatat pahala haji kita. Karena kita sudah menyadar persiapan sudah oke, kondisi tidak mengizinkan. Allah sudah mencatat haji kita. Yang tidak dicatat, yang rohnya belum tentu tidak dicatat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu marilah kita jaga diri jamaah sekalian. Virus yang paling hebat adalah, saya kutip bahasa Bapak Kapolres Sumbawa, virus yang paling ampuh, antivirus ini corona, vaksinnya adalah yang paling ampuh adalah pendisiplinan diri. Dan kita jangan sampai menjadi kelinci percobaan dengan virus-virus yang baru ditemukan. Kita berdoa kepada Allah, kita berhadap kepada pemerintah, jangan sampai dijadikan Indonesia ini sebagai uji coba. Apakah vaksin itu berhasil atau tidak? Trial and error, minum boleh, mahal boleh. Nyudah doa apa? Kita berharap. Maka vaksin yang paling ampuh adalah pengendalian diri, pendisiplinan diri. Kita jaga. Kalau sudah kita usaha, gerak juga kembali kepada Allah. Allah memang tidak mengizinkannya. Kita berusaha. Pergi ke dokter berusaha. Semua itu usaha. Soal sembuh bukan urusan dokter. Soal sembuh bukan karena orang, tapi sembuh karena izin Allah. Biiznillah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita wabah. Tetapi tugas kita manusia doa, ikhtiar, wajib. Suatu hari seorang laki-laki datang ke masjid, untanya ditaruh dekat sebuah pohon, tapi tidak diikat. Lalu Rasul menegur, "Hai, kamu kenapa tidak mengikat tali hitam?" Saya serahkan kepada Allah. Tuhan bukan sampan jaga undang-undangnya. Allah bukan suruh kita. Jangan begitu kata Rasul. Ikat dulu. Setelah itu, ya Allah, aku mohon padamu. Artinya apa? Kita usaha dulu semaksimal mungkin. Terjadi. Biiznillah. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimahullah. Oleh karena itu, mari kita berkepala dingin melihat peristiwa ini adalah dengan kacamata agama, dengan kacamata tauhid, bahwa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah SWT. Kita manusia hanya berusaha. Pemerintah mengeluarkan regulasi itu hanya pencegahan. Soal yang dikenal bukan salah regulasinya. Memang Allah tidak mengizinkannya. Jamaah yang berbahagia, ibadah haji kali ini tertunda. Syiar yang paling besar haji hari ini tidak bisa berbuat banyak. Kita buka televisi, hanya 1.000 orang yang ada.
Alhamdulillah yang sudah berangkat. Bersyukur kepada Allah. Dan yang belum berangkat, bersyukur kepada Allah. Punya tempat di wabah kita. Tuhan bagi bersama Allah. Bagi. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, mungkin kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kurban. Kurban adalah ibadah yang sangat klasik. Kurban adalah menurut Profesor Dr. Quraisy dalam tafsirnya mengatakan bahwa kurban ini adalah perintah Allah yang terkuat setelah sholat dan puasa. Kurban ini telah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Kemudian Allah perintahkan lagi kepada para nabi-nabi berikutnya. Zakaria Yahya sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara formalistik, Nabi Ibrahim adalah aktor utama. Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah aktor utama di dalam persoalan kurban ini. Tetapi bedanya dengan kita, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Hari ini umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah bukan menyembelih qurrata a'yunina. Orangnya bukan ada perintah nikah dan kawin. Orangnya Allah ada perintah nikah dan kawin. Tetapi berkata oleh Allah, Nabi Ibrahim adalah nikah. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim lama punya anak, selalu berdoa, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh ya Allah. Tidak dikabulkan sampai tua. Makanya doa itu ada tiga. Pertama diterima langsung. Yang kedua doa itu tertunda. Boleh jadi itu tidak Allah berikan. Boleh jadi doa itu tidak diterima di dunia. Ubina doa kepada Allah Taala. Kenapa Allah tak berikan sekarang? Mungkin dalam ilmu Allah kita berusia dan mati. Menyebutnya orang yang diberikan hanya Allah kufur kepada Allah. Nabi Ibrahim terakhir terima. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Itu bisa dikutip di dalam surah As-Saffat mulai 1-2. Banyak ayat. Dikala Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Ibrahim, maka usia kecil berbeda. Ibrahim itu anakmu Ismail, kau tak sembelih Ibrahim. Sekali, dua, tiga kali bermimpi. Maka orang yang berguna orang nahan, orang kedua. Tapi apa kata Ibrahim mengalami dari tidak? Langsung Nabi Ibrahim mendekati anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni asbahuna fanzur madza tara. Wahai anakku,
nyangka kayak durhaka. Kalau Allah malam dia ikut. Tinggal jadi kasihan ya. Tapi seorang anak Nabi Ibrahim, dia ayatullah selatan inilah sebuah keluarga yang sukses. Suami taat kepada Allah, istri taat, anak-anak. Didikannya suami taat, ibu dan ayah. Didikannya rumah taat, ayah mengaji di rumah. Idanya ayah dan mata anak Ibrahim. Dari kepada dia anak sebuah kita Ibrahim ya Allah. Maka wajar ketika Allah menyebutkan Nabi Muhammad disandingkan dengan Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Hadirin yang berbahagia, para ulama mengatakan, andai kata Ibrahim menyembelih anaknya itu sukses, maka perintah menyembelih itu berlaku hari ini. Tetapi apa? Allah ingin memuji Ibrahim. Allah di atas segala-galanya cinta kepada Allah tak boleh menutupi menjadi penghalang. Anak penghalang cinta kepada Allah. Istri jangan sampai menjadi penghalang cinta kita kepada Allah. Harta jangan menjadi penghalang cinta kita kepada Allah. Pangkat dan jabatan kambing dan buah dari Allah adalah pangkatnya. Nabi Ibrahim mungkin dilaksanakan. Tetapi apa yang terjadi? Islam agama rahmatan lil alamin. Islam bukan agama menyembelih leher orang. Islam bukan agama yang bisa kita menganiaya orang lain. Tidak akan terjadi. Tetapi Islam adalah agama yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Jangankan membunuh manusia, melukai manusia sedikit saja, Allah akan menayangkan nanti di hari kiamat. Pegang jarod itu. Kepegangnya Sayyidina Umar, seekor kambing mati di tengah jalan. Hari kiamat Allah akan bertanya, Umar, pegang kambing mati. Lagi manusia. Maka salah jika ada orang yang mengatakan Islam itu agama keras, Islam agama radikal, Islam agama membunuh orang lain. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk saling membunuh. Itu berangkat dari pembelajaran itu korban. Hadirin yang berbahagia. Tetapi itu hanya sekedar ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka hari ini jemaah yang berbahagia, setelah salat nanti, setelah khutbah ini selesai nanti, sudah mulai berlaku perintah berlebih hingga 3 hari. Hari tasbih 11, 12 dan 13. Mari jemaah sekalian. Memang fikih mengatakan sunnah muakkad, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam lain wajib. Tapi coba lihat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kami menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak sanggup menghitungnya. Kita hitung, ayo coba kepala berapa harganya beserta dengan isinya. Kepala bernilai ketika isinya juga berperan. Ketika isi ini tidak ada peran, gila namanya. Berhubung berapa nilai kepala ini yang kita bayar kepada Allah. Dengan kepala ini kita lahir berbagai pemikiran, berbagai pendapat. Pendapat itu diadopsi orang miliaran orang masuk. Dengan pemikiran itu ribuan jutaan buku kita cetak. Menyambung oleh Allah. Lebih cek bayar dia. Cepat orang yang bayar berkabut. Kami mereka adalah buku. Orangnya Allah menciptakan kambing seekor. Itu kan rasanya biasa. Tapi ada yang berkata yang lainnya sudah minum. Anak beliau. Betul anak beliau. Hadirin yang berbahagia. Belum ada, belum hidup. Belum udara kedua yang kita hembus. Orang gratis. Kita ini orangnya sama terhadap kita, baik-baik. Maka ingatlah jemaah sekalian. Kemudian pembelajaran yang terakhir,
juga horizontal sesama manusia. Allah ingin mengajarkan bahwa binatang berbeda. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita dengan binatang itu berbeda. Hewan dengan hewan berbeda. Ya kan? Maka yang disembelih pada hari raya adalah hewan bukan manusia. Yang disembelih hari ini adalah hewan bukan manusia. Hikmahnya apa? Hari ini semuanya, baik orang kurban maupun yang menerima daging kurban, karena pasti tidak ada orang dohir, menyiapkan untuk menyiapkan untuk meyakin yang menurut Nabi Muhammad. Maka dia bawa apa? Orang maklum sebelum kita buang. Mereka masuk musim ada izin berbicara. Untuk ada izin pun ada izin. Wada musim kaya. Wada musim menunggu yang dapat benar. Jamaah yang kata Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita semua menjadi manusia ahsan taqim. Membuang semua, melingkis semua, menyembelih seluruh sifat-sifat yang baik dan tidak baik pada kita. Sifat-sifat hewan yang melekat pada kita, itu kita sembelih. Fitnah, itu bukan sifat kita. Dengki, iri, SMS, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ini penyakit yang bukan milik kita. Yang milik kayu dan lubuk. Yang berlebih. Ini sebenarnya jamaah yang paling besar yang perlu kita ambil. Jangan asal mencari kesalahan orang lain. Jangan asal memfitnah orang lain. Islam tidak mengajarkan itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam kebaikan, jangan tolong-menolong dalam kejahatan. Jangan kita menjadi pembuka aib orang lain. Allah tidak terima itu dosa. Inilah pendidikan yang harus kita jalankan. Memetik daripada hikmah kepada Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biar golongan kita nanti. Jangan sampai suatu hari kita akan menyesal. Hari akhirat Allah akan membangkitkan kita dalam jannah dan tidak ada apa-apa. Di dunia ini kita naik Falcon, di dunia ini kita naik Hammer, kapal Avanza, ayah, dan sebagainya. Hari akhirat itu semua ada. Hari akhirat kita akan berjalan kaki, tiga kendaraan, tidak kita lesing dari sekarang. Saya mengajak kepada kita semua lesing kendaraan akhirat dari sekarang. Baik kecil-kecil, motor jenis, motor pemuda, bapak pun jangan jenis. Dimulai dua motor, satu tahun, satu bulan, 200, rupiah semua, 50, Cibulun 7 juta, Cikon 80 juta, katanya banyak, jangan pun kita, tapi boleh kita turunkan, walaupun cuma 2 juta saja. Ini kan sebuah fenomena yang kontras. Rupiah yang mana? Hanya mengalir pakai. Ang tebak rupiah dari hukum ini tidak makan. Pada tapi kok nantinya hukum betul nanti kalau lebih. Mangilah, niatnya apa? Nanti apa? Ini perintah Allah yang paling besar. Syiar yang paling besar di Allah adalah haji dan kurban. Mudah-mudahan kita sekalian mengingat hari ini sudah hari Jumat, terbatas sekali waktu. Dari beberapa uraian tadi dapat kita simpulkan bahawa musibah itu adalah milik Allah, datang dari Allah, termasuk virus corona itu. Tugas kita manusia adalah berusaha mengikuti prosedur kesehatan. Itu tugas kita. Soal kena tidak kena usaha, kita menjalankan tugas kita sebagai manusia.
Wassalamualaikum